Nah inilah sehingga orang berkata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhan. Jika seseorang tidak mengenal dirinya, niscaya dia tidak akan mengenal Tuhannya. Itu maksudnya adalah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tanya Pak, ilmu tauhid itu gimana Pak? Ilmu tauhid itu dasar mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Ilmu tauhid itu termasuk ma'rifatullah, termasuk, tapi awal, supaya dengan ilmu tauhid ما اقدرش اطمن روحي. Inilah yang dimaksud. Nah, ulun sedikit membacakan tentang asal awal kejadian. Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa'lam wafaqallahu lima yuhibbu wa yarda annahu lamma khalaqallahu ta'ala ruh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan minuri jamalihi. Maka ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, awal kali pertama Allah ciptakan alam semesta, sebelum alam semesta raya ini ada, sebelum aras itu ada, sebelum tiang-tiang aras itu ada, sebelum kolam itu ada, sebelum kehidupannya ada dan bagaimana, awal pertama kali itu diciptakan Allah disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu secara bahasa artinya cahaya nur. Muhammad itu artinya terpuji. Jadi nur yang terpuji. Lalu Nur Muhammad ini nanti beribadah selama 4.000 tahun. Beribadahnya. Dari sinilah nanti sumber penciptaan yang lain. Wa khalaqa fiha, diciptakan daripadanya, wa khalaqa fihi ya, al-qalam. Qalam itu catatan takdir kehidupan manusia. Jadi kita duduk di sini sudah dicatat Allah dulu di kalam. Sebelum kita diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, sudah berdahulu Allah maulakan sudah. Subhanallah, hebat kalau Allah nih. Sudah ada masuk neraka, bahkan bukan sekarang, masuk neraka dan surga pun sudah ada. Karena kalau diutak-atik itu, karena kalau dilawan-lawan, tidak bisa dilawan-lawan. Kenapa? Itu kekuasaan Allah. Allah ciptakan lagi wa khalaqa aqlan, akal manusia, akal kehidupan. Nanti kita pelajari tentang akal, apa maksud akal. Dan penciptaan itu, kata beliau, minuri jamalih, dari cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cahaya itu bukan Allah. Cahaya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tis'ata wa tis'in min asma'illah nurun. Nama Allah itu adalah An-Nur. Nur itu gelar nama. Nama dengan sifat berbeda. Allah nurus samawati wal ardh. Allah mencahayai langit dan bumi. Wal murad minha syai'un wahidun wa huwa hakikatul Muhammadiyah. Itulah yang dikehendaki dengan makna penciptaan itu. Allah cukup mengatakan kun fayakun, satu saja, diciptakan Allah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini tercipta berbagai alam semesta raya, termasuk aras, termasuk tiang-tiangnya, surga, neraka. Kemudian dari Nur Muhammad ini juga tercipta arwah kita, arwah kehidupan makhluk, termasuk ruh kita. Dari ruh itu pula, dari Nur Muhammad itu juga tercipta anasir, yaitu tanah, air, apalagi api, apalagi dan api, udara, angin, iblis, setan, malaikat, dari Nur Muhammad. Wa Nur Muhammad piha li yusamma, dinamakan dia dengan Nur Muhammad itu hakikatul Muhammadiyah, hakikat keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dia dengan ruh Muhammad, ruh Muhammad. Sampai sekarang ruh itu Pak, semua ulama tidak ada yang bisa mengartikannya. Hebat.
Al-Quran. Ruh itu sampai sekarang tidak ada definisi yang pasti. Betul. Karena ruh itu jar Tuhan min amri rabbi, urusanku. Nabi Muhammad ditanya oleh orang Yahudi, wahai ya Muhammad, ruh apa itu ruh? Nanti kata Nabi, saya akan jawabnya. Besok-besoklah saya jawabnya. Turun ayat, disangka Nabi Allah memberikan jawaban kepada orang Yahudi. Apa justru turun? Kul, katakan Muhammad, wa ma utitumul ilma kulir ruh. Katakan tentang ruh itu Muhammad. Kalian tidak diberikan pengetahuan utul ilma illa qalil, kecuali sedikit saja. Kulir ruh, katakan ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhan. Oh, Nabi Muhammadnya bisa menjawab. Ya, hebatlah. Tapi meskipun itu tidak terjawab di sana, kita memahami ruh itu dari pengertian luar. Ruh kita tidak tahu yang di dalam masih, tapi kita pahami dari luarnya. Satu, memahami dari luar itu dari berbagai hadis nanti yang merujuk kepada tentang masalah ruh itu sendiri. Nah, inilah sehingga orang berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhan. Jika seseorang tidak mengenal dirinya, niscaya dia tidak akan mengenal Tuhannya. Itu maksudnya adalah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tanya Pak, ilmu tauhid itu gimana Pak? Ilmu tauhid itu dasar mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Ilmu tauhid itu termasuk ma'rifatullah, termasuk, tapi awal, supaya dengan ilmu tauhid itu orang tidak salah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang jangan salah. Contoh yang berbahaya itu ketika dia memahami Nur Muhammad sebagai asal kejadian adalah limpahan dari Allah, elimasi atau terbit dari Allah, zat Allah. Maka berarti Nur Muhammad itu adalah tidak lain dari Allah, tidak lain dari diri zat Allah. Maka saat itu dia memahami Nur Muhammad tidak lain adalah Allah. Bila sudah sampai situ berarti apa? Lalu Nur Muhammad nanti asal kejadian, berarti alam semesta, kehidupan dan manusia ini tidak lain adalah dari diri zat Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan ilmu tauhid. Apa pertentangannya? Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, khalaqal awalu khalaqal asya'u Nur Muhammad. Pertama kali Allah menciptakan. Kalau Nur Muhammad itu ciptaan, berarti bukan terbit. Bukan soal terbit dan tidak, tapi Nur Muhammad adalah makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah berarti kita, alam dan semesta di semuanya ini, diri kita, ruh kita semuanya bersumber dari makhluk. Ya Pak? Dari makhluk yang satu jua. Itulah kun fayakun. Allah cukup mengatakan kun satu, dari satu itu tumbuh berkembang kehidupan. Sebagaimana kun itu sampai kepada Adam, dari Adam wa khalaqa minha zaujatan, dari Adam itulah timbul Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa, dari Adam dan Hawa itulah berkembang biak manusia seluruhnya. Dari yang satu. Kau mengatakan itulah, mudah-mudahan. Tapi begitulah, kita sabar perlu memahami ma'rifatullah itu. Dari situ nanti akan timbul yang dimaksud dengan jikir-jikir tanpa huruf dan tanpa suara. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Wal afu minkum wallahul muwafiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.